Anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini. Ditepati dan bertemu. Dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, nggak jelas itu apa tujuannya. Apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ, tetap terjadi demo. Setelah beliau pergi, demo lagi terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan, seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan. Salah. Kamu harus turut sama perintah pemerintah seperti apa. Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah, Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Pak, terkait video viral yang Ya. banyak beredar di media sosial itu bagaimana Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini, dalam segala satu situasi, yang pasti gini ya, saya harus yakinkan ini kepada semua yang hadir nih ya, merah putih saya, NKRI saya ya, kalau urusannya udah kepada negara, kerugian negara, saya pasti turun ya, apalagi saya tahu, kan gitu. Tapi ingat, dalam hal kita bertindak untuk kebenaran, pasti ada perlawanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang melanggar hukum, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti ada perlawanan. Sehubungan dengan yang viral kemarin, yang terdahulu, itu kejadian tahun 2018, di mana di dalam satu lahan, itu pengen dikuasai sama warga sekitar, itu lahan negara. Mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu. Namun demikian, saya peduli dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya. Lalu saya membangunlah itu prasarana untuk olahraga dan sudah tersedia. Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu, ya nggak bisa dong. Itu kan lahan negara, bukannya lahan warga. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak pernah diintimidasi. Waktu kejadian di video itu kejadian waktu di Pluit. Berbeda ya dengan kejadian yang di sini. Jadi saya konfirmasi kembali ya, video yang beredar belakang-belakangan ini tentang intimidasi terhadap saya atau persekusi terhadap saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada sekarang ini tentang saluran air dan bahu jalan. Itu kejadian di tahun 2018 itu loh ya, bukan di tahun ini ya. Itu Bapak bela warga gitu. Ya saya bela untuk kepentingan negara karena itu tanah negara Pak. Itu tanah negara Bapak, bukan tanah warga. Kalau memang itu tanah warga ya saya bela warga dong Pak. Kalau tanah negara ya saya bela negara, kan begitu. Kayak sekarang nih, jelas-jelas ini tanah negara, lahan negara, prasarana umum. Ya saya pasti bela negara. Tapi kalau besok-besok ada warga saya, siapapun, misalnya ini Mitra Bahari, ini RW 15, ini kan pribadi, warga kan. Bila mana dia intimidasi, persekusi, atau dizolimi, ya saya juga nggak diam. Gitu loh, saya pasti bantu, kan begitu. Pak, Jadi, warga kan menempati lahan tersebut sudah lama. Adakah oknum-oknum dari kecamatan atau
pemerintah setempat yang terkait dengan kepengurusan warga untuk menempati lahan ini gitu Pak. Maksudnya yang mana nih? Ya itu yang lahan yang seperti Bapak tadi sebutkan itu. Oh yang lahan kemarin Iya, itu? iya. Oh gini, kalau untuk lahan yang kemarin sebelum tahun 2018 itu, saya rasa saya tidak berkomentar lagi. Karena apa? Itu sudah ranahnya pemerintah dan itu sudah ada pengesahan dan legalitasnya. Jadi kalau saya ungkit lagi, kalau saya bicara lagi percuma. Toh sekarang sudah berjalan. Fasilitas untuk olahraganya tetap ada. Fasilitas air petra untuk lansia juga ada. Lalu warga di sekitar mau protes apa lagi? Itu bukan tanah kalian, itu tanah negara. Itu ya, mesti jelas itu. Kalau urusan kerugian negara, saya pasti hadir dan saya pasti lawan. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, yang soal? Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya? Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan, terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya. Kurang terdidik Anda, ya. Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo. Itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait yang masuk dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan ya, DPRD DKI Jakarta. Jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan. Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi sudah jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan. Harapan saya Oke. dengan kejadian ini ya. Ya. Pertama, Ya. tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia ya. Nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan. Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini, gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya, harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik. Dengan kejadian ini, semoga saja harapan saya ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan. Gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh.
Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya, karena apa? RT nggak punya kewenangan, RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener, gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian, apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya kawan-kawan ya. Oke. Itu nama-nama tersebut itu terdaftar nggak di buku tamu Pak? Yang mana Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku tamu Pak? Biasanya ada warga tuh yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus. Saya diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga ada rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai, itu aja. RT di sini, di lingkungan kita di kelurahan kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu, seperti itu. Tapi intinya dia nggak pernah lapor ya Pak? Intinya Nggak ada pelaporan Pak. Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis. Saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, Pindahan dari mana? saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya, yang menginap adalah si A si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, saya lupa siapa yang datang, siapa dia, datang dong dengan surat, kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Yang seperti itu saya bilang harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin datang. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, omong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data, ya. Pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada? Ya, Pak boleh. Jadi potong Pak RT ini nggak, Pak? dibongkar juga ntar Pak ya? ya banyak. Yang sebelah ini dibongkar juga nggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan Sebelah nggak ada. berjualan Pak. Yang mana? Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir, bukannya lahan untuk berjualan, kan begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke, boleh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.